Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 10 bulan dari awal saya melakukan proses penanaman, kondisi bahan bonsai loa ini betul-betul sangatlah subur ya teman-teman. Bahkan tunas-tunasnya sudah sebesar selengan anak balita ya. Ya, jadi untuk tahap pengerjaan yang mau saya lakukan sekarang, saya akan melakukan proses penataan pada bagian akarnya terlebih dahulu. Baru nanti setelah penataan akar, saya akan melakukan proses pengerjaan di tahap percabangan ya. Oke, jadi selanjutnya ini akan saya bongkar dulu untuk pembatas gentengnya. Lalu nanti saya akan melakukan proses penataan pada bagian akarnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah ya kondisi akarnya setelah saya bongkar media tanamnya. Dan ya, jadi ada banyak akar yang kosong di sini, juga ada banyak akar yang kosong ya teman-teman. Mungkin nanti akan saya sayat agar nanti merangsang pertumbuhan akar baru dan melengkapi akar-akar yang kosong ya di sini. Dan ya, jadi pembentukan akar di waktu proses pendongkelan dulu ada banyak kesalahan yang saya lakukan ya teman-teman. Seharusnya untuk akar yang ini waktu itu seharusnya saya potong di sini ya teman-teman, karena ini posisinya agak lari ke samping ya. Jadi ini agak lari ke samping dan posisi akarnya ini pun agak menukik ke bawah, sehingga kurang begitu enak ya saya lihat. Jadi mungkin nanti terpaksa saya akan melakukan pemotongan ulang ataupun saya akan memulainya dari nol. Mungkin akan saya potong di sini dan saya berharap nanti akan keluar akar-akar baru ya teman-teman, lalu saya arahkan ke samping ya teman-teman. Karena ini posisi akarnya agak menukik ke bawah ya, sehingga kurang begitu enak tampilan bahan bonsai loa ini nantinya. Bahkan yang ini pun juga akan saya potong ya, lurus dengan potongan yang ini akan saya potong di sini, dan ini pun juga ya teman-teman akan saya potong di sini juga. Lalu untuk akar yang kecil ini sebagai pembatas potongan di sini ya. Ya, jadi kenapa saya melakukan pemotongan ataupun pemendekan pada bagian akarnya? Karena setelah saya rasa ataupun setelah saya lihat memang bahan bonsai loa ini terlalu tinggi ataupun terlalu berdiri ya teman-teman, dan posisi akarnya pun tidak melebar. Ini posisi akarnya berdiri ataupun menukik ke bawah ya, sehingga kurang begitu enak tampilan pada bahan bonsai loa ini nantinya. Jadi nanti setelah saya melakukan pemotongan pada bagian akar yang menukik ke bawah, saya berharap akan tumbuh akar-akar baru, yang dimana nanti untuk akar barunya akan saya tata sehingga posisinya ke samping ya teman-teman, bukan menukik ke bawah lagi. Lalu di sini saya melakukan pengkelupasan pada bagian pangkal bawahnya, dan saya berharap nanti setelah saya melakukan pengkelupasan akan menumbuhkan akar-akar baru, yang dimana akar-akar baru tersebut bisa menutupi kekosongan pada bagian pangkal bawah yang tidak tumbuh akar ya teman-teman, dan bisa menghasilkan pertumbuhan akar yang keliling ataupun pertumbuhan akar yang muter tentunya. Nah, seperti ini ya teman-teman posisi
bahan bonsai loanya sekarang sudah mulai ambruk ya. Jadi kenapa saya melakukan langsung pemotongan tanpa saya melakukan cangkok akar? Karena di sini agar nanti saya lebih mudah ya untuk memberikan gerak dasar di posisi yang sebenarnya ya. Jadi ini adalah posisi sebenarnya seperti ini. Jadi saya lebih mudah saya melakukan pemberian gerak dasar nantinya. Nah, jadi sudah saya lakukan pengkelupasan pada bagian kulitnya agar nanti akar yang kosong ini bisa tertutupi dengan akar-akar baru nantinya. Di sini pun saya juga melakukan pengkelupasan ya pada kulitnya juga. Oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan ataupun memberikan gerak dasar. Karena di sini posisinya sudah ambruk seperti ini, maka untuk posisi mahkotanya akan saya rubah ya teman-teman. Jadi sebetulnya posisi mahkotanya sebetulnya di sini ya, posisi awalnya di sini. Karena saya rasa ini terlalu ke samping ya teman-teman. Jadi ini nanti saya akan potong di sini ya teman-teman. Dan saya sisakan cabang yang ini untuk saya jadikan cabang yang kedua ya. Untuk cabang yang pertama ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk mahkotanya saya akan mengambil antara dua cabang ini ya teman-teman. Tapi kemungkinan besar saya akan mengambil cabang yang ini. Namun untuk cabang yang ini akan saya biarkan dulu. Siapa tahu nanti lebih bagus untuk cabang yang ini. Namun untuk cabang yang ini mungkin perlu untuk penekukan ya teman-teman, karena kurang ke arah kiri ya. Dari posisi pohonnya kurang ke arah kiri ya teman-teman, kurang ke arah kiri. Jadi nanti akan saya tekuk dengan cara saya melakukan gergaji di sini ya teman-teman, agar nanti bisa saya tekuk ya. Dan selanjutnya ini akan saya buang terlebih dahulu untuk calon mahkota yang sudah saya tentukan di awal ya teman-teman. Namun ini saya rasa kurang ke tengah ya, kurang ke tengah. Ini terlalu ke samping, jadi kurang begitu ideal ya untuk saya jadikan mahkotanya. Jadi ini akan saya buang, akan saya potong, dan saya sisakan cabang yang ini ya. Ya, jadi seperti inilah ya teman-teman, ketika kita salah dalam pembentukan di awal. Jadi sekarang kita harus memulainya dari nol lagi ya teman-teman. Namun tidak jadi masalah karena untuk bahan bonsai jenis loa ini pertumbuhannya sangat pesat ataupun sangat cepat sekali ya. Jadi tidak jadi masalah ketika kita memulainya dari nol. Namun untuk bahan bonsai loa ini bisa kita jadikan pelajaran nantinya. Lalu di sini saya melakukan pengurangan pada bagian cabang-cabang yang menurut saya tidak saya perlukan ya teman-teman. Nah seperti ini dulu ya teman-teman untuk pengerjaan sementara. Jadi untuk bagian akarnya saya memulainya lagi dari nol ya. Dan untuk percabangannya saya masih belum berani untuk melakukan pengarahan ataupun penekukan karena ini masih proses pertumbuhan akar baru. Jadi saya menunggu pertumbuhan akarnya kembali normal ya, baru nanti saya akan melakukan pengarahan ataupun penekukan dengan cara ini mungkin nanti akan saya gergaji ya teman-teman. Saya akan gergaji lalu saya akan menekuknya ke arah kiri ya, ke arah kiri. Intinya untuk mahkota ini akan saya liukan ke kiri lalu ke atas ya teman-teman, dengan cara saya melakukan tekukan dengan saya menggergaji ya. Ini pun sepertinya agak terlalu tegak ya. Nanti setelah pertumbuhan akarnya normal akan saya gergaji juga untuk saya lakukan penekukan ya teman-teman. Ini pun terlalu tegak juga ya.
Lalu untuk mahkotanya memang ada dua opsi untuk saya jadikan mahkota. Ini bisa saya jadikan mahkota. Ini pun bisa saya jadikan mahkota juga ya, dengan cara saya melakukan tekukan ya teman-teman nanti. Nah, seperti ini untuk kondisi mahkotanya nanti ya, meliuk. Lalu di sini ada cabang yang mungkin bisa menutupi kekosongan ini ya. Ini mungkin nanti akan kosong. Saya akan memanfaatkan cabang yang di sini nantinya untuk saya jadikan cabang ya teman-teman. Ya, coba kita lihat agak jauh sedikit. Saya rasa memang lumayan ya daripada yang tadi. Untuk bagian akarnya terlalu berdiri ya, terlalu tinggi. Setelah saya melakukan pemotongan sudah lumayan ambruk ya. Sudah lumayan pendek jadinya, nanti mungkin masih terlihat sederhana, tapi nanti setelah akarnya lumayan tertata ya teman-teman, apalagi sayatan yang saya lakukan ini nantinya sudah mulai tumbuh akar, maka akan sangat bagus sekali nantinya ya teman-teman. Ya, jadi selanjutnya akan saya pasang lagi untuk pembatas gentengnya, dan saya akan menimbunya lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi untuk bekas pemotongan seharusnya saya kasih salep kambium, namun ini getahnya masih terus keluar. Mungkin entah besok ataupun besok lusa baru akan saya kasih salep kambium ya teman-teman. Saya hanya menunggu getahnya sudah mulai kering. Jadi disitulah nanti akan saya berikan salep kambium ya, agar nanti meminimalisir terjadinya pembusukan pada bagian bekas potongan yang sudah saya lakukan tadi. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi untuk proses keseluruhannya sudah selesai semua. Jadi kita tunggu di 4-5 bulan lagi teman-teman. Nanti setelah itu kita koreksi lagi untuk pertumbuhan akarnya ya. Dan memang sekali lagi untuk percabangannya masih belum saya arahkan ya teman-teman, karena ini masih proses pertumbuhan akar. Jadi nanti setelah akarnya sudah mulai tumbuh normal, maka nanti akan saya arahkan untuk pemberian gerak dasarnya, yaitu saya akan melakukan penekukan di bagian cabang-cabang yang saya tentukan ini. Dan sekian dulu untuk info pengerjaan bahan bonsai loa dari awal proses pendongkelan, penanaman sampai sekarang. Dan mudah-mudahan video ini menjadi hiburan buat teman-teman semua. Lalu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.